Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Rumah Pendidikan yang merupakan aplikasi terbaru dari Kementerian Pendidikan. Berikut ini adalah tutorial cara Bapak dan Ibu login atau masuk ke dalam aplikasi ini. Jika Bapak dan Ibu sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, silahkan Bapak dan Ibu masukkan email yang sebelumnya didaftarkan. Dan saya di sini menggunakan akun belajar agar lebih memudahkan saya dalam mengakses dari aplikasi Rumah Pendidikan ini. Setelah itu silahkan masukkan password yang sudah sebelumnya didaftarkan, kemudian klik login dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan beranda. Nah, berikut ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Rumah Pendidikan. Kemudian pada menu akun ini ada pusat bantuan tentang aplikasi, kebijakan privasi dan lain sebagainya. Nah, pada pusat bantuan di sini ada berbagai layanan, informasi dan pengaduan yang dapat Bapak Ibu akses pada pusat bantuan ini. Berikutnya adalah tentang aplikasi. Pada tentang aplikasi ini menampilkan versi dari Rumah Pendidikan, ya. Kemudian di kebijakan privasi di sini adalah komitmen nyata dari Rumah Pendidikan, ya. Untuk isi dari kebijakan privasi dapat Bapak Ibu lihat pada tayangan video. Saya scroll ke bawah ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita scroll ke bawah lagi terkait kebijakan privasi yang ada pada platform atau pada aplikasi Rumah Pendidikan, ya. Ada beberapa kebijakan privasi yang dapat Bapak Ibu baca sebelumnya. Kemudian syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi Rumah Pendidikan. Saya scroll dulu ke bawah. Bagaimana isi dari syarat dan ketentuan? Di sini ada larangan ya dalam menggunakan layanan Rumah Pendidikan. Kemudian ada apa lagi ya Bapak dan Ibu? Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada pengguna wajib menggunakan beberapa hal-hal yang tentunya tidak mengandung syarat seperti itu. Ada privasi, kemudian retensi data, penghentian layanan juga ada Bapak dan Ibu. Kemudian kepemilikan datanya. Kita scroll lagi ke bawah. Ya, ada beberapa penjelasan juga. Ya. Itulah syarat dan ketentuan yang dapat Bapak Ibu baca sebelumnya. Kita lanjutkan ke halaman beranda. Di sini ada fitur Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Di sini ada berbagai fitur yang dapat Bapak Ibu akses. Kita scroll ke bawah, ada apa saja pada fitur ini. Ya, ada perangkat ajar juga, kemudian ada pengelolaan kinerja, kemudian ada sertifikat pendidik, diklat ya. Pada menu diklat ini ada apa saja ya Bapak dan Ibu, kita coba klik ya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke LMS seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu akan masuk kembali dengan menginputkan dari akun belajar Bapak dan Ibu. Di sertifikat pendidik juga kita akan diarahkan ke laman yang ada pada PMM sebelumnya. Tampilannya ini hampir sama ya. Bahkan tampilan ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Nah, di halaman pelatihan mandiri ada apa saja? Kita coba klik ya. Nah, kita diarahkan ke pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian di komunitas kita juga diarahkan ke berbagai komunitas belajar yang ada di PMM. Ya, dan untuk pengelolaan kinerjanya ini kita coba klik. Sekarang kita diarahkan ke pengolahan kinerja yang ada di PMM. Kemudian di seleksi kepala sekolah, kita coba klik.
Dan kita diarahkan ke laman seleksi kepala sekolah ya. Kita scroll ke bawah dulu, melihat isinya seperti apa. Oke ya, sama seperti yang ada di PMM ya. Kita scroll lagi Bapak dan Ibu untuk melihat dari tampilan tahap seleksi kepala sekolah. Baiklah, kita kembali lagi sekarang ke perangkat ajar. Kita coba klik ya. Nah, di sini ada perangkat ajar, CP ATP-nya coba kita klik. Oke, ke bukti karya. Oh, ini ada ide praktik ya Bapak dan Ibu. Kemudian ke bukti karya. Oke, di sini ada beberapa karya, ke video inspirasi coba kita klik. Oke. Masih tampilan bukti karya ya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian kita scroll kembali. Lihat-lihat dulu ya Bapak dan Ibu. Kita kembali sekarang. Coba kita klik menu yang berikutnya. Di sini ada video inspirasi. Oke, ada berbagai banyak video inspirasi ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan sekarang ke asesmen. Ini untuk tampilan asesmen yang dapat Bapak Ibu lihat. Masih sama ya Bapak dan Ibu untuk tampilannya. Kemudian ke kelas. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat kelas ya di PMM pada waktu dulu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ruang murid. Ada apa saja di ruang murid ini? Ada sumber belajar ya. Di sini ada beberapa sumber belajar yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Oke, kita scroll dulu ya. Kita lihat-lihat ke bawah seperti apa tampilannya. Ke akun pendidikan, kita coba klik. Sini ada tampilan untuk mengakses atau mencari akun pendidikan ya. Oke, beginilah tampilannya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi ya ke tampilan sebelumnya. Di menu ruang sekolah ada beberapa tampilan ya. Di sini ada profil sekolah. Kita juga akan diarahkan ke laman berikutnya, ke sekolah kita. Di sini ada informasi mengenai sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Lanjut ke rapot satuan pendidikan, juga kita dapat mengakses lewat rumah pendidikan. Kita lanjutkan ke tampilan berikutnya. Ada apa lagi? Nah, sekarang ada bantuan operasional ya. Nanti kita akan diarahkan ke laman bantuan operasional sekolah. Kita dapat mencari tahu terkait BOS sekolah ya. Kemudian di rencana kegiatan dan belanja sekolah, kita akan diarahkan ke laman rencana kegiatan dan belanja sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada tampilan dari laman RKAS seperti itu. Kemudian ke akun pendidikan. Ya, seperti pada tayangan sebelumnya masih sama untuk akun pendidikan. Lanjut kita klik ke ruang bahasa. Nah, di ruang bahasa ini ada kamus bahasa, ada ahli bahasa, ada layanan UKBI dan lain sebagainya yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian di ruang pemerintahan juga di sini Bapak Ibu dapat mengakses neraca pendidikan daerah, kemudian akun pendidikan, rapat pendidikan juga dapat Bapak Ibu akses. Selanjutnya di ruang mitra nih ada publikasi ilmiah, ada mitra Barjas Pendidikan seperti itu. Di ruang publik ini ada berbagai layanan, misal pusat perbukuan seperti itu yang nanti Bapak Ibu akan dialihkan ke sistem informasi perbukuan nasional ya.
Setelah itu ada fitur apalagi ya Bapak dan Ibu. Kita scroll lagi ke bawah untuk melihat dari rumah pendidikan. Ada ruang orang tua juga ya. Kemudian ada apa lagi Bapak dan Ibu ya? Nah, di sini ada sumber belajar yang dapat dimanfaatkan ya. Ini masih tahap sedang perbaikan rupanya. Nah, sekarang kita coba klik pusat perbukuan ya. Bukuan ini. Oke, sekarang kita sudah dialihkan ke sistem informasi perbukuan Indonesia, di mana kita bisa melihat berbagai jenis buku bacaan. Ya, ada informasi-informasi lainnya juga seperti itu. Seperti inilah Bapak dan Ibu untuk tampilan dari aplikasi Rumah Pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.